Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fahrul Dwi Cahyotomo, biasa dipanggil Fahrul. Di sini saya akan coba membagikan sedikit pengetahuan saya mengenai apa itu Pareto diagram. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu Pareto diagram, sebenarnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu 7 basic quality tools, karena Pareto diagram ini pada dasarnya adalah salah satu dari ke-7 basic quality tools itu sendiri. Baik, sebelumnya sih saya yakin di antara teman-teman yang menyaksikan video ini pasti sudah banyak yang mendengar apa itu 7 basic quality tools dan mungkin bahkan sudah lebih memahami. Yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, saya akan sedikit menjelaskan kembali yang dimaksud dengan 7 basic quality tools di sini adalah alat-alat statistik yang digunakan untuk mengendalikan kualitas, baik itu di organisasi, di tempat kita bekerja, di perusahaan, atau berbagai lini kehidupan kita. Nah, kemudian alat-alat statistik ini dikenal dengan nama 7 tools yang dirancang secara sederhana agar dapat dipakai oleh siapa saja, termasuk para pekerja yang berbekal pendidikan menengah. Para praktisi dan akademisi yang menekuni bidang kualitas menggunakan 7 basic quality tools ini dengan berbagai istilah ya, yang ada yang disebut dengan the old 7, lalu ada yang disebut dengan the first 7, dan kemudian ada juga yang menyebut dengan the basic 7. Oke, dari tadi saya menyebutkan 7, dan 7. Sebenarnya apa saja sih ke-7 alat-alat statistik yang disebut 7 basic quality tools ini? Oke, yang pertama di sini ada check sheet, lalu yang kedua ada scatter diagram, yang ketiga ada fishbone diagram, keempat adalah Pareto chart atau Pareto diagram, yang kelima ada fold chart, yang keenam ada histogram, dan yang terakhir adalah control chart. Dan itu merupakan ke-7 basic quality tools yang ada. Seorang ahli pengendalian kualitas statistik dari Jepang, Dr. Kaoru Ishikawa, mengatakan bahwa sebanyak 95% dari permasalahan yang ada di pabrik yang berkaitan dengan kualitas dapat diselesaikan menggunakan ke-7 basic quality tools yang ada ini. Jadi beliau sangat yakin bahwa 7 basic quality tools ini perlu dipahami dan juga diterapkan dalam berbagai permasalahan yang ada di pabrik yang berkaitan dengan kualitas, seperti itu. Nah, kini tiba saatnya kita membahas mengenai inti dari video ini, yaitu mengenai Pareto diagram atau Pareto chart, atau di sini kita sebutnya dengan bagan Pareto. Bagan Pareto adalah bagan yang berisikan diagram batang dan diagram garis. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Ranking tertinggi merupakan masalah prioritas atau masalah yang terpenting untuk segera diselesaikan. Sedangkan ranking terendah merupakan masalah yang tidak harus segera diselesaikan. Prinsip Pareto chart sesuai dengan hukum Pareto yang menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki presentasi terkecil atau 20% yang bernilai atau memiliki dampak terbesar atau 80%. Pareto chart mengidentifikasi 20% penyebab masalah vital untuk mewujudkan 80% improvement atau perbaikan secara keseluruhan. Lalu pertanyaan yang muncul setelahnya adalah bagaimana cara membuat Pareto chart atau Pareto diagram ini, teman-teman?
Oke, langsung saja. Setelah ini saya akan memberikan contoh sekaligus cara membuat Pareto diagram atau Pareto chart ini menggunakan software aplikasi Minitab. Baik, teman-teman, di sini bisa kita lihat bersama-sama. Ini adalah merupakan tampilan dari software aplikasi Minitab versi 18 yang saya gunakan. Teman-teman juga bisa mencoba di versi-versi Minitab sebelumnya yang sesuai dengan spesifikasi komputer yang teman-teman pakai. Nah, yang saya ambil contoh di sini adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari yang kita tahu. Mungkin di sini adalah penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia pada suatu daerah dalam 1 minggu. Nah, metode dalam Pareto chart ini yang penting adalah kita memasukkan penyebab-penyebab yang turut mempengaruhi kualitas dari suatu kejadian atau suatu sistem. Nah, di sini ada 10 penyebab kecelakaan yang terjadi di lalu lintas, dan juga kolom di sebelah kanannya adalah jumlah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh masing-masing penyebab ini dalam 1 pekan dalam satu daerah. Bisa dilihat di sini menerobos lampu merah jumlahnya 23 kecelakaan dalam 1 pekan. Lalu juga ada emosi yang tidak stabil, diikuti tipenya adalah di bawah pengaruh alkohol, modifikasi kendaraan tidak sesuai aturan, lalu berkendara terlalu cepat, perilaku melawan arus, balapan liar, distracted driving, berbelok tanpa melihat kondisi, dan yang terakhir adalah tidak memperhatikan marka jalan. Nah, setelah teman-teman mendapatkan data penyebab kecelakaan dan juga jumlahnya, di sini teman-teman juga bisa langsung membuat Pareto chart-nya melalui menu start, lalu kita pilih quality tools dan kita pilih Pareto chart. Nah, di sini kita perlu memasukkan defect or atribut data. Nah, ini sebenarnya sebelumnya kosong, teman-teman. Ini kosong, ini juga kosong. Nah, yang perlu kita masukkan di sini adalah penyebab. Kita klik 2 kali, lalu di bagian frekuensi kita klik jumlah, lalu kita klik OK saja. Nah, di sini kita bisa lihat Pareto chart dari penyebab kecelakaan ya. Kita bisa ganti di sini kecelakaan, lalu lintas. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat di bawah atau di kurva X ya. Kurva X ini menunjukkan masing-masing penyebabnya dari kiri ke kanan, urut berdasarkan jumlah kecelakaan yang ditimbulkan. Misalkan di sini adalah distracted driving dengan jumlah terbanyak yaitu 44. Semakin sedikit mengikuti jumlah yang ada sampai ke modifikasi kendaraan yang tidak sesuai, yaitu yang paling sedikit dengan jumlah 7. Poin penting dari Pareto chart di sini adalah kita dapat menyelesaikan penyebab masalah terbesar, yaitu di sini adalah distracted driving ya. Dengan kita menyelesaikan masalah terbesar ini atau terbanyak, harapannya kita dapat meningkatkan kualitas dari, jika di sini adalah penyebab kecelakaan lalu lintas, maka kita dapat meningkatkan kualitas dari SOP atau peraturan yang ada di lalu lintas, seperti itu. Nah, demikian sedikit pengetahuan yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Apabila teman-teman menyukainya, silahkan klik tombol like, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.